beberapa pertemuan di sepuluh kemarin sudah saya bahas tentang dasar dari struktur dari algoritma. Sekarang nanti kita akan mengeksplor beberapa jurnal yang mereka itu menggunakan beberapa algoritma untuk memudahkan suatu dari pekerjaannya. Contohnya kalau hari ini Pak Heri akan membahas tentang algoritma yang biasanya kalian familiar temukan dalam mungkin aplikasi, itu menggunakan algoritma searching sama algoritma sorting. Beneran sampai terang sini. Algoritma searching dan sorting dengan menggunakan Python nanti untuk tugas akhirnya, tapi nanti cuma tak kasih seleksi kalian dari mahasiswa pengen membedah kode dari jurnal nanti algoritma bisa tidak dari algoritma itu kalian comot. Terus mungkin kalian yang main di ChatGPT bisa di ChatGPT, terus nanti di kodenya itu bekerjanya bagaimana. Mungkin contoh halnya hari ini kita akan membedah beberapa algoritma seperti algoritma searching dan sorting. Nah, mungkin kalian pernah untuk pengelolaan sebuah bisnis mungkin pernah pakai ini buat mencari. Nah, kalian pasti mencari sebuah produk itu pasti tertujunya pada mesin pencarian seperti ini. Lanjutnya kalian akan mengetik satu kata dulu, terus nanti untuk mencocokkan lagi tambahin beberapa kata lagi. Contohnya ini mau mencari balance bag. Kalian udah tahu balance bag? Kalian berangkat kuliah pakai itu? Enggak. Malah tanpa pedal. Padahal zamannya dari kecil itu yang namanya bike itu harus ada pedalnya. Ini malah nggak, tanpa pedal ada yang dijual. Ya. Pasti kalian akan yang pertama kali kan untuk melakukan searching kan inputkan satu kata dulu. Lanjutnya itu dari kata itu kan nanti akan muncul rekomendasi. Mungkin yang pertama kali itu satu kata dulu, selanjutnya yang bawah itu ada tambahan lagi P, terus beberapa merek itu nanti keluar itu berdasarkan searching terus di sorting. Terus nanti setelah itu paling atas diri kalian akan mendekati beberapa kata yang kalian inginkan, seperti halnya balance bag yang seperti balance bag yang ada pedalnya mungkin ya. Kalau balance bag mungkin keluarnya mati sendiri. Selanjutnya kalau tanpa untuk tertuju kalian pengen yang langsung multifungsi, mungkin tambahin entitas lagi. Nah, ini biasanya dalam sebuah bisnis itu algoritmanya itu bisa digunakan untuk pengelolaan data pelanggan. Mungkin kalian ada beberapa database sebuah pelanggan. Mungkin kemarin basis data, dapat basis data kan Irin?
udah dapat apa mungkin datanya apa udah dikasih sama Pak Tafta sebuah data SQL dalam bentuk SQL data belum mungkin data suatu produk data pelanggan belum sebenarnya mau tak implementasikan di sini nanti apa kalau enggak nanti database-nya ya bisa pakai database buatan yang kecil terus nanti kalau enggak dicoba pakai Excel data yang agak kecil terus di sini pun apa kalau yang besar pun nanti ada yang namanya big data tapi nanti pakainya Power BI itu nanti ada apa yang namanya mata kuliahnya kecerdasan bisnis itu apa kalian nanti apa merasakan sendiri mungkin yang namanya butuh laptop itu minimal itu Core i5 Core i5 terus nanti butuh apa RAM-nya itu sekitar 4 ke atas. Soalnya itu mungkin kan kalian pernah nanti punya pengalaman mungkin ya apa buka sebuah toko terus toko itu mungkin apa dari update produk mungkin ya mungkin kayak toko kelontong pun sendiri ada berapa macam item produk biasanya minimal mungkin kayak apa toko Madura pernah mampir di toko Madura itu minimal itu produknya ada berapa item dari permian kopi terus sabun terus apa lagi banyak itu dari mungkin dari permian pun nggak cuma Indomie pun nanti ada Indomie rendang soto banyak lagi terus enggak itu ada lagi apa permian ada sarimi berapa lagi banyak terus ditambahin lagi apa ada entitas barunya lagi itu data yang paling penting itu data expired mungkin di sini ada yang pernah kepikiran mungkin seharusnya apa sambil di rumah buka toko kelontong mungkin di rumah kayak pernah terinspirasi di internet ada yang bikin konten itu jual produk-produk di seperti mungkin ada yang hobi bikin buket jajan enggak kayaknya apa family apa trendsnya mbak sama mas pakai apa jualan buket tuh koleksi jajan parcel itu kayaknya trends di apa Kudus kan itu apalagi ya itu yang kemarin itu yang apa pengelolaan mungkin minimarket kecil terus dikontenin terus dari itu mereka cuma butuh apa satu ruangan terus dikoleksi beberapa produknya itu jualnya itu apa dalam kota atau luar kota katanya kan belum tahu belum kepikiran kalau dalam kota kan kalian bisa manfaatkan pakai apa itu GrabMart kalau satu kota GrabMart atau Shopee Mart terus kalau luar kota kalian bisa pakai Shopee Mall
Lah itu. Terus nanti kalian kan bisa apa? Dari algoritma ini kalian bisa gunakan untuk pengelolaan tadi data pelanggan, terus untuk ini rekomendasi produk e-commerce. Lanjutnya analisis data penjualan dan tren pasar. Terus itu mengoptimasi pengalaman pengguna dari UX melalui pencarian cepat. Penggunaan UX untuk pencarian cepat itu apa, biasanya kalian kan pernah apa buka Instagram terus itu mungkin ada beberapa iklannya itu beberapa hari sebelumnya itu pernah kalian cari-cari, mungkin kepo-kepo apa mobil, pasti di halamannya itu pasti ada rekomendasi mobil. Nah, terus apalagi lah itu apa ya, dinamakan berdasarkan UX tampilan. Mungkin dari searching ini kok bisa langsung keluar di sini ada yang apa terlintas Shopee ya. Terus ini di sini walau kalian kan harusnya kan tulisannya cari di Shopee, tapi malah udah ada tulisannya cari sebuah produk yang terakhir di searching. Nah itu pun apa juga dari pengelolaan algoritma itu. Nanti ditaruh di sini untuk apa? Supaya otomatis pencariannya lebih cepat. Ini contohnya itu seperti apa? Di Tokopedia terus menampilkan produk terlaris atau termurah. Ini algoritma searching, terus setelah itu di sorting. Kalau kalian cari produk itu biasanya searching aja atau di sorting juga? Enggak. Kan biasanya searching mungkin cari hotel Oyo. Enggak ngano ya. Mainnya nganu Agoda ya? Enggak wes langsung ke mungkin jangan ke apa? Penginapan, cari apa? Mungkin yang lebih biasa aja mungkin. Mungkin cari di produk makanan di Grab. Mungkin yang tadi ada perbincangan cari seblak yang termurah. Terus cari seblak, terus filter terdekat atau yang termurah. Porsinya banyak. Seblak terus porsinya banyak bisa no? Oke. Silakan masuk. Bisnya belum berangkat.
Ini untuk kalian aktivitas yang pertama, kalian langsung ke cari ini atau kategori. Nah, kategori berarti karakter kalian, berarti orangnya filter dulu baru searching. Tapi kalau langsung ke sini pasti kalian karakternya searching dulu baru sorting. Apa? Ya, sorting. Sorting atau filter sih? Oke. Searching. Lanjutnya di apa di ini? Ini kan belum difilter kategori. Mungkin ini ada yang fasilitasnya itu di apa? Nih, tambahin lagi. Lenovo. Selanjutnya yang seri apa? Tambahin. Selanjutnya di filter atau sorting. Nah, sorting itu biasanya di sini urutkan berdasarkan apa? Ulasan tertinggi terendah. Biar apa? Ini tidak apa? Sesuai dengan harga, itu biasanya yang mana ya? Nah, ini mungkin minimum biar tidak ke harga 100 rupiah. Itu buat filter, itu apa? Buat mengontrol. Terus selanjutnya ini berdasarkan apa? Ulasan terbaru. Nah, kayak gini. Ya, itu apa?
mesti aktivitas kebiasaan orang ketika mereka bertemu dengan sebuah interaksi seperti sistem seperti ini. Mungkin dulu pernah main ke perpustakaan mana? Sekolah biasanya di depannya ada komputer buat mencari buku. Biasanya interface-nya yang pertama itu searching atau sorting, atau langsung ke tampilan buku. Searching kan? Input tamu terus searching. Nah, searchingnya itu mengambil ya. Oke, lihat dari searching itu mengambil scrap sebuah data dari sebuah database yang tersimpan dalam sistem itu untuk menampilkan beberapa saran yang sama dengan query yang kalian inputkan di menu searching. Nah, itu. Nah, yang pertama algoritma searching, pencarian, di mana ini algoritma dasar dari sebuah mungkin beberapa sistem yang kalian temukan, yang kalian tiap kali orang untuk disajikan itu ada ini. Mungkin seperti halnya di DIY untuk searching produk kan cuma scan barcode untuk mencari atau menentukan harga sebenarnya di data. Nah, ini dimana ini untuk algoritma searchingnya itu ada banyak. Ini kita kasih contoh dua, yaitu duanya itu linear search dan binary search. Linear search itu mencari data satu persatu secara berurutan, cocok untuk data kecil atau tidak terurut. Selanjutnya binary search itu membagi data menjadi dua bagian. Data harus terurut dan efisiensi untuk dataset besar. Analoginya ini seperti mencari sebuah data nik pelanggan di database dan mencari harga produk dalam daftar terurut binary search. Nah, ini implementasinya untuk linear search. Nih. Ini data dan variabelnya itu kita bikin fungsi. Variabelnya itu data dan target. Data itu dari ini, data dari ini inputan dari pelanggan. Datanya berupa array, ada Ana, Budi, Cici, Dedi. Terus ini data pun bisa kalau yang pakai Excel bisa, itu nanti pakainya itu kemarin yang udah impor Pandas bisa pakai data itu. Terus selanjutnya ini pas ya. Selanjutnya targetnya yang kalian mau cari apa. Selanjutnya yang pertama for itu melakukan perulangannya dulu.
dari sebuah rank I sampai panjang data, dimana cara kerjanya yang pertama dari data itu cari sebuah yang sesuai dengan target. If I sama dengan target, maka akan mengambil data itu, selanjutnya keluar outputnya itu. Kalau ini dimintanya di angka 2 itu kenapa? Karena array itu dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3. Tapi kalau sistemnya linear itu mencocokkan satu persatu, satu sama tidak, kembali ulangi lagi, sama tidak, ulangi lagi, lanjutnya sama, ya sama, hasilnya sama, terus berhenti, terus keluar hasil yang diinginkan. Tapi kelemahannya algoritma linear search ini, kalau datanya itu banyak, itu agak lama. Ya. Selanjutnya algoritma binary search. Oke, baik. Algoritma binary search (10, 25, 50, 75, 100). Nah, kalau algoritma binary search ini cara kerjanya itu sama, cuma bedanya datanya itu harus terurut dulu. Datanya seperti berikut: 10, 25, 50, 75, 100. Nah, ini cara kerjanya dari algoritma ini. Misal ini kita mau mencari 50.000. 50.000 itu cara kerjanya dibagi tengah. 1, 2, 3, 4, 5 dibagi tengah. Bagi tengah itu dari tengah ditambah 1. Ini kan 2 bagi 1, bagi 1 jadi 3 apa? 1, 2, 3 kayak gini. Ini dibagi dulu satu langkah, selanjutnya dibagi 2, terus ini dibagi 2, 50 itu lebih di antara di kanan atau di kiri itu cara kerjanya dibandingkan dulu. Ternyata 50.000 itu lebih rendah daripada di posisi angka-angka yang ada di kanan. Jadinya nanti ini dibagi 2, selanjutnya ini lari ke sana, terus 50.000 dibagi 2, terus dibandingkan ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Selanjutnya
Kalau di sini tidak ada yang 50.000 ternyata lebih tinggi dari ini. Maksudnya dibandingkan ke sebelah kanan. Ini. Jadinya 50.000. Akhirnya ketemu beberapa langkah. 1 dibagi 2, 3 langkah. Karena array itu angka langkah pertama itu 0. Yang selanjutnya ditambah 1, 2, 3, hasilnya 2. Oke.
Oke. Ini apa? Beberapa perbedaan binary search dengan apa? Linear search. Ini bagi berikut. Ini apa? Kodenya itu membandingkan kalau binary search itu dibagi dua, tapi harus datanya itu terurut. Selanjutnya mereka membandingkan dari data yang tertinggi sama terendah. Data terendah maksudnya dibagi dua, lanjut di kanan kiri, mana yang sama itu kalau sudah mendapatkan itu langsung berhenti. Contohnya seperti ini, saya mau mencari angka 200, di mana 200 itu ada paling pojok pol. Itu dengan binary search cukup apa? Dapat 5 langkah, di mana dibagi tengah ini 95. Selanjutnya itu 200 ternyata ada di tinggi, terus dibagi tengah lagi ini, terus ke 144 dibandingkan angka 200 ada di kanan, terus dibandingkan lagi, ada radiusnya di tengah lagi 175, dibagi tengah lagi 183 200, selanjutnya dibandingkan lagi ketemu angka 200. Jadi ada 5 langkah. Bedanya kalau di linear search itu mereka mencari satu-satu. Ketika mencari 27.1 berada di data 20, dia sampai ke 20 langkah. Tapi kalau ini yang nggak urut, itu nggak masalah. Ini bisa langsung ketemu berdasarkan data yang ditemukan. Tapi nggak cocoknya kalau emang datanya udah nggak urut, terus ada banyak, itu butuh yang namanya kerja yang besar. Jadinya 19 langkah ditemukan ke 19 langkah, 20 langkah untuk bisa ketemu di angka 271. Oke, ini tadi implementasi searching. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan algoritma sorting atau pengurutan. Pengurutan itu dimana itu digunakan untuk mengatur data secara terurut, secara ascending atau descending. Ini biasanya digunakan untuk mengurutkan data pelanggan berdasarkan total belanja. Selection sort selanjutnya mengupdate stok produk secara terurut atau yang dinamakan insertion sort, dimana ini ada banyak. Ambilkan 3 contohnya. Bubble sort itu membandingkan dan menukar elemen berdekatan dengan cara sederhana tapi lambat untuk data besar. Bubble sort. Selanjutnya selection sort itu memilih elemen terkecil atau terbesar dan menukarnya dengan elemen di posisi yang benar. Selanjutnya insert sort itu menyisipkan elemen pada posisi yang tepat dalam subset terurut. Ini kalau bubble sort itu
Bubble sort itu cara kerjanya ini yang dibutuhkan variabelnya itu cukup data. Kalau searching tadi kan data sama suatu target yang dicari, itu pasti. Selanjutnya ini bubble sort itu data. Dari data itu len data itu menjembrengkan data. Datanya itu ada berapa? N. Jembrengkan data. N-nya dihitung, N-nya ada berapa? Kalau N-nya ini kan ada 1, 2, 3, 4. N-nya berarti 4. Di mana ini akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali. 4 kali, di mana dari ulangannya itu dicoba apa? Ini diurutkan beberapa data mungkin. Ini dari data pertama dan data kedua itu lebih besar yang kiri atau kanan? Kiri. Terus ini apabila ini lebih besar lebih besar dari kiri, maka akan swap, digeser 300. Selanjutnya 300 ini nanti 500 sama 800. Itu besar yang mana? Besar yang kanan, berarti tidak swap. Selanjutnya geser ke 800 bandingkan ke 200. Ini geser, ini diulang lagi. Soalnya yang paling terkecil itu ada di belakang. Ini diulang lagi. Terus nanti diulang geser sampai semuanya terurut. Lah, ini kelemahannya tadi sing mengatakan kalau bubble sort itu agak lambat, itu seperti itu. Kalau seandainya itu ada sebuah data yang terkecil itu yang paling belakang. Lah, kalau menggunakan selection sort ini, selection sort itu dari ranknya itu dihitung berapa panjangnya, terus min i dxi, selanjutnya ranknya itu diulangi berdasarkan berapa panjang dari sebuah data itu dibandingkan jika data itu lebih besar dari data yang sebagai acuan, itu akan ditukar posisinya. Selanjutnya ini untuk mengurutkan berdasarkan rating sebuah produk, itu menggunakan selection sort. Ini biasanya digunakan untuk seleksi sorting dari produk tadi. Oke. Ini coba saya implementasi bubble sort.
Shot. Shot. Nih, kalau selection shot itu, ini kalau dari programnya ini kan udah ada import random. Import random itu untuk apa? Sebuah library untuk mengacak data. Ini contohnya dari sebuah 20 data itu, datanya dari data ini itu apa? Melakukan pengacakan dan menghasilkan data seperti berikut, di mana dari 20 data ini untuk mengurutkan itu butuh berapa langkah untuk mengurutkan, di mana dalam selection shot itu yang iterasi pertama itu dari 0, indeks 0 sampai 19 itu dibandingkan langkahnya dari apa? Langkah pertama itu 173 dan 69. Ini bandingkan yang terdekatnya dulu. 69 lebih kecil di X1, jadi yang lebih kecil itu 69. 69 dipakai membandingkan dengan 171, tidak lebih kecil. Selanjutnya ini dibandingkan 146, 69, 63, 73 dibandingkan lagi. Selanjutnya 69 ketemu dengan angka 44, di mana temukan lebih kecil. Selanjutnya ini di swap, ditukar 69 pakai 44, dipakai lagi 26, dipakai lagi 67 dan selanjutnya. Oke. Ini sampai ke iterasi pertama itu seperti berikut, di mana yang terurut itu 26, 69, 171, 113, 146, 73 ini belum terurut sampai 102 belum terurut. Selanjutnya diiterasi lagi sampai selanjutnya itu memerlukan sekitar rata-rata sampai dengan 190 perbandingan 16 penukaran. Oke, agak apa? Bubble shot itu agak panjang, tapi kalau selection agak panjang. Kalau bubble shot itu kecil aja, itu sekitar 4 iterasi, 10 perbandingan sampai ke 8 pertukaran. Itu agak panjang sekali untuk digunakan untuk melakukan pengurutan. Ini beberapa implementasi dari algoritma selection shot. Mungkin nanti untuk tugasnya nanti tak kasih
apa kalian tak data kalian mau mencari beberapa apa algoritma yang nanti untuk pertemuan ke berapa ya, pertemuan ke-13 kita akan bedah kode yang kalian dapat dari jurnal. Ini ya contohnya, ada pernah pakai konsensus atau pakai Google Scholar? Ini mungkin apa bisa cari rekomendasi di sini dulu di apa pakai ChatGPT apa mungkin ada beberapa algoritma yang tapi nanti tak datanya tak select apa tak survei harusnya nanti apa satu orang tidak boleh sama ya, nanti tak kasih Google Formnya apa Google apa Google Sheet-nya kalian inputkan kalian satu nama nanti mencari nemu pakai mau explore algoritma apa, mungkin ini algoritma nih algoritma mungkin yang paling pengen apa bedah algoritma merge sort di searching di sini kalian beberapa algoritmanya yang kebanyakan itu di jurnal itu digunakan untuk apa, kalian ambil salah satu nanti minggu depan apa kita ambil kodenya itu kalian bisa ambil di apa bisa dipakai untuk apa, kita coba sih menggunakan ini algoritma ruang dan waktu ini buat apa, coba lihat. Oh ini membandingkan, mungkin ditambahin gini aja. Nah ini algoritma media sort untuk peningkatan scoring.
Nah ini algoritma sorting JavaScript untuk efisiensi produk pada aplikasi e-commerce. Tapi nanti kalau di searching itu tidak banyak yang menggunakan Python, itu biasanya beberapa bahasa pemrograman yang lain. Tapi nanti inti sarinya itu kalian nemukan algoritma, mungkin merge sort, terus diimplementasikan di beberapa jurnal. Itu merge sort itu bisa digunakan untuk apa? Ini mengurutkan dari produk e-commerce. Mungkin nanti kalian mengimplementasikan ke mungkin bikin aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan itu diimplementasikan algoritma sorting ini, merge sort. Dari merge sort ini mungkin nanti di kesimpulannya, nanti di hasil akhir, nanti pertemuan terakhir itu secara fungsionalnya itu cocok nggak buat data yang besar. Mungkin nanti di akhir perkuliahan kalian kasih alasannya itu ini. Tapi ini pengurutan data e-commerce merge sort ini mana ya, cuma pengujian aja.
Nih, ini yang menarik. Ini contohnya. Ini nemu, kalian searching di apa? Searching di internet, ketemu algoritma Kamins. Nih. Terus nanti kalian pelajarin di apa? Dari Kamins ini itu bisa digunakan untuk melakukan segmentasi pelanggan. Ini cara kerjanya ini seperti ini. Scriptnya, ini datanya, ini membaca data dari customer. Lanjutnya di mengecek jumlah data yang hilang ada berapa. Ini. Lanjutnya ini menghapus data yang memiliki nilai 0, terus selanjutnya dan lain-lain. Ini selanjutnya seperti ini, data profesinya ada 35. Selanjutnya metode Kamins-nya ini segmentasi pakai apa? Ini untuk mengidentifikasi data pelanggan di toko retail, algoritma codingannya ini. Lanjutnya hasilnya ini menghasilkan sebuah visualisasi data untuk melihat berapa apa distribusi gender, di mana satu kosong ini berdasarkan apa gender, umur, pemasukan, profesi dan lain-lain. Tapi nggak sampai itu, cuma apa nanti kalian ini comot, mungkin diimplementasikan codingannya, tapi yang pertama nanti tugas minggu depan cari dulu algoritma yang kalian mau bedah, algoritma apa, cuma ngelis aja dulu, nanti tak kasih. Nggak harus, mungkin kalian cari di internet kayak gini ya. Nih, ini ada algoritma ini ya, algoritma prediksi penjualan atau regresi linear. Kalian cari di internet algoritma, mungkin nggak jauh dari sorting atau searching, nggak masalah. Nanti cari algoritma searching, selanjutnya nemu beberapa jurnal, terus kalian nanti minggu depan diterjemahkan di ChatGPT, nanti skripnya dari jurnal ini bagaimana. Nanti kalian kasih contohnya dalam implementasinya minggu depan, maksudnya minggu depannya lagi. Bagaimana kita minggu depan bedah kode dari beberapa jurnal yang kalian cari ya. Nanti di akhir nanti kalian kasih untuk tugas akhirnya, nanti bikin kayak kesimpulan dari algoritma ini itu cocok untuk kalian implementasikan di apa gitu ya. Ini prediksi algoritma prediksi penjualan handphone menggunakan algoritma regresi linear. Yang penting intinya algoritma yang tersebar di jurnal itu yang kalian mau bedah skripnya itu algoritma apa ya. Ini algoritma regresi linear untuk memprediksi penjualan handphone di toko X. Nah ini datanya itu ini datanya nggak ada skripnya.
apa? Yang penting nanti di ChatGPT bisa apa? Kalian apa? Terjemahkan skripnya mungkin ini ya, skrip ini contohnya regresi linear. Lah ini akan keluar. Nanti kalian terjemahkan, mungkin jurnalnya kan kalian upload di ChatGPT, terus analisakan algoritma ini itu bagaimana maksudnya, terus selanjutnya bikinkan skrip seperti dari jurnal tersebut. Berarti sebenarnya dari jurnal nggak? Harus dari jurnal. Terus nanti kan udah dapat skripnya. Nah, skripnya kalian kan mungkin uji coba kayak tadi ini. Skripnya seperti ini. Ini dari Nampi ini prediksi penjualan itu habis ini ada perkuliahan enggak? Jam online. Udah dapat ruangannya belum? Maksudnya mau nyamat ruangan mana tah? Mau kafe? Pulang nanti nggak keburu Zoom. Nyamat ruangan lah wes yang kosong. Enggak. Mau makan Pak, berapa? Nah ini ya implementasinya itu seperti ini. Skripnya nanti dapat seperti ini. Ini dimana bulan pertama datanya pertamanya bulannya, lanjutnya penjualan, lanjutnya dari regresi linear itu diprediksi bulannya, penjualan, nanti keluar untuk prediksi bulan ke-6 itu bagaimana. Oke, ini contoh skripnya, skrip sederhana, tapi kalau skrip dari terjemahan jurnal kan lebih kompleks, nggak seperti yang berdasarkan output dari ChatGPT. Yang penting dari jurnal itu lebih kompleks, nanti keluar skripnya, terus kalian kasih implementasinya itu, terus nanti kedepannya di akhir nanti dari skrip itu udah kalian implementasikan, terus nanti kalian bikin penjelasannya nanti dari algoritma itu sangat fungsional untuk digunakan penerapan di bisnis apa mungkin. Tapi nanti minggu depan nanti tak kasih seleksi algoritma apa mungkin. Algoritma apa kalian mau pilih. Yang penting jangan sama. Nih. Nanti kan bisa lihat ya. Oh ini Pak Mas Aryo algoritma searching merger sort, terus Mas satunya lagi harga short, kan beda. Cuma list tok nanti terus minggu depan kan kalian searching, tak suruh searching di Google Scholar, kita praktek di sini. Terus nanti minggu depannya lagi kalian udah jadi udah bedah skripnya. Nanti ngelis aja tugasnya, nanti ngelis aja minggu depan kita